Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gaby dan teman saya. Saya Devi dan teman saya. Saya Sebran dan teman saya. Saya Rizky, saya kembalikan kepada moderator. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan menampilkan seruan kami terlebih dahulu. Kelompok 2, bekerja tanpa pamrih, tidak egois, tetap semangat. Selamat menyaksikan. Dadah. Baiklah Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Sekian dari saya, terima kasih. Perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri ataupun kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yaitu pembeli dan penjual cenderung bertemu ataupun berinteraksi secara langsung. Nah, mata uang yang digunakan secara sama dan tidak dikenai biaya masuk, hanya distribusi. Biaya angkut lebih murah, peraturan dan perundang-undangan sama ataupun hukum nasional. Kegiatan antar wilayah perdagangan internasional. Nah, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Nah, yang pertama yaitu pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Dan yang kedua yaitu mata uang yang digunakan berbeda-beda sehingga menggunakan devisa. Dan yang ketiga yaitu diketahui pajak dan biaya masuk. Dan yang keempat, biaya angkut lebih mahal. Dan yang kelima, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan yang keenam, peraturan perundang-undangan berbeda ataupun hukum internasional. Nah, perkenalkan saya Devi. Nah, saya akan menjelaskan faktor pendorong. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional yaitu pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, ada juga perbedaan harga barang, perbedaan lainnya seperti Manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dan yang kedua yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan barang dengan mudah dan harganya pun murah. Dan yang ketiga yaitu mendorong kegiatan produksi. Dan yang keempat yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang kelima yaitu pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Dan yang keenam yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang ketujuh yaitu mendorong pertumbuhan ekonomis dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ini saya menjelaskan kegiatan yang dilakukan antar negara. Kegiatan yang dilakukan dalam wilayah antar negara, pembelian yang penjual tidak berinteraksi langsung, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa, dikenal pajak, BA, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Ekspor mengenalkan atau menjual barang ke negara lain. Yang kedua adalah eksportif, negara pelaku ekspor. Yang ketiga adalah importif, negara pelaku. Yang keempat adalah impor, masuknya barang dari negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, adapun tujuan dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memengaruhi stabilitas harga dalam negeri, dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memenuhi kebutuhan negara lain. Nah, apa sih ciri-ciri perdagangan internasional? Nah, ciri-ciri perdagangan internasional adalah mengutamakan atau menggunakan mata uang asing yang disepakati. Yang kedua, memiliki lingkup yang lebih luas dan mengenal negara. Yang ketiga itu perselisihan perdagangan akan diselesaikan secara hukum internasional. Yang keempat adalah memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi. Dampak positif
dapat berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka banyak peluang kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, apa sih dampak negatif dari perdagangan internasional? Nah, dampak negatif perdagangan internasional adalah lainnya ketergantungan pada negara maju. Dampak negatif ini disebabkan faktor produksi, terutama teknologi, di mana negara maju jauh lebih canggih dibandingkan teknologi sehingga memiliki produk yang lebih berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Kami masih jauh dari kata sempurna. Kami tutup dengan salam SFD. Semangat fraternitas!